Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Rahmati Nazili, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Majapahit, semester 2. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Fatoni selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Sastra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Rahmati Nazili, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, semester 2, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Majapahit. Di sini saya akan mewawancarai sebuah narasumber dari Mojokerto, yakni Pak Asrori. Untuk lebih mengenalnya, mari kita langsung berbincang dengan beliau. Ya, silakan. Monggo Pak, perkenalan. Saya langsung mulai dulu ya. Oke, kawan-kawan mahasiswa UNIM ya, perkenalkan nama saya Asrori. Lengkapnya Muhammad Asrori ya. Saya dulu lahir di Surabaya. Besar di Surabaya, kemudian tinggal di Mojokerto mulai tahun 2009. Ketika saya mendapat pekerjaan di Mojokerto, terima mengajar di Mojokerto ya sebagai PNS. Ya, apa yang ingin diketahui apa aja ini? Alasan Bapak minat menjadi seorang sastrawan. Oke, sebenarnya tidak ke arah sana sebenarnya. Kalau dulu kita hanya hobi menulis ya. Ketika di kuliah, saya kuliah di UNESA, Universitas Negeri Surabaya, jurusan Bahasa Indonesia, Pendidikan Bahasa Indonesia. Jadi di sana itu kita memang dipacu dan selalu belajar untuk giat baca menulis ya. Itu menjadi semacam lecutan. Para dosen itu selalu ingin mahasiswanya itu kan menjadi seorang, selain sebagai seorang pendidik, itu juga praktisi dalam hal literasi, membaca dan menulis gitu. Jadi seperti itu, kebiasaan itu kemudian sampai saat ini ya menjadi hal yang rutin dilakukan gitu. Kebiasaan aja itu sebenarnya gitu. Lalu berapa banyak buku atau puisi yang sudah Bapak terbitkan? Kalau dari sisi buku ada dua ya. Saya biasanya nulisnya ke buku puisi, saya ada punya 2 judul. Untuk buku solo, artinya buku puisi yang saya tulis sendiri. Itu ada 2 judul. Yang pertama tahun 2015 saya menulis buku 3 Postur Kota. Judul bukunya 3 Postur Kota, kumpulan puisi. Yang kedua buku puisinya ini, Saat Jarum Jam Bersandar di Punggung Kursi Pelabuhan. Nah, ini buku kumpulan puisi. Buku yang lain ada buku kumpulan cerpen 2 ya, Seberut Perempuan dan kisah-kisah lain, itu tahun 2016-17. Buku kumpulan cerpen yang lain itu Jam Beker di Kepala Laki-laki, tahun 2017-an. Sedangkan yang 2 lainnya ini buku esai ini. Ini 2 buku esai yang saya tulis sekitar tahun 2018-19 juga, buku esai. Jadi masih 6 judul, buku tunggal ya. Tapi kalau antologi bersama itu sudah mungkin puluhan banyak. Buku puisi yang ditulis bersama-sama dengan penyair lain ya. Buku kumpulan cerpen yang ditulis dengan cerpenis lain itu banyak. Buku esai yang ditulis dengan penulis esai lain juga banyak. Judulnya tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Mungkin ya lebih dari 30 ada mungkin. Sekitar itu. Seperti yang terbaru ini, kemarin kita baru aja nulis buku Perempuan Pengusung Matahari. Ini kumpulan puisi teman-teman dari komunitas Sangkar Buku. Ada 77 penyair di dalamnya ya. Jadi semacam ini, jadi salah satu penulisnya saya juga teman-teman dari penyair-penyair di kota-kota lain ya. Itu aktivitas menulisnya seperti itu aja. Nah, memang mengapa menulis itu ya memang panggilan hati mungkin ya. Ketika menulis itu kan, kalau kata Ustadz itu kan gini,
kalau kamu bukan anak raja maka jadilah penulis gitu. Itu yang bilang mungkin apa ya, itu kan ulama terkenal dengan seperti itu. Nah dari sana mungkin betapa kuatnya penulis itu ya. Jadi seorang penulis itu punya tempat yang mulia, paling tidak seperti itu, bagi saya seperti itu. Jadi dari sanalah kemudian saya terlambat untuk menulis itu, sebenarnya terlambat ya. Saya baru suka menulis ketika kuliah, baru suka membaca itu ketika kuliah gitu. Beda dengan teman-teman lain mungkin sejak sekolah menengah itu mungkin senang baca dan senang menulis. Saat ini ya, saat ini banyak sekali teman-teman di sini itu ada yang masih madrasah aliyah sudah nulis buku, banyak sekali teman-temannya seperti itu saat ini. Kalau di era saya seperti saya mungkin ya terlambat untuk terjun ke dunia itu. Tapi tidak masalah, tidak ada kata terlambat ya, karena menyukai hal itu gitu ya. Nanti sharing ke teman-teman itu ya. Gitu. Saya searching di Google kok Yeah. Bapak itu apa mendapatkan penghargaan Oh, gitu. ya. Penghargaan yang paling berkesan ya kemarin tahun 2020 saya menerima anugerah Sutasoma ya oleh Balai Bahasa, itu yang diadakan oleh Balai Bahasa Jawa Timur. Ada beberapa kategori ada kategori buku terbaik ya, kritik terbaik dan sebagainya. Tapi ketika itu saya mendapat sebagai guru bahasa Indonesia berdedikasi di bidang sastra Indonesia. Jadi ya kemampuan menulis saya rupanya juga ada apa ya istilahnya, ada penyemangat. Nah hal seperti itu menjadi penyemangat kita untuk terus aktif, terus bergiat di ranah penulisan gitu ya. Tahun 2021 kemarin ini juga ada rezekinya. Buku ini juga dapat anugerah 10 besar di eventnya namanya GCC Creative Camp ya, Creative Camp 2 di GCC Batch 2. Jadi Camp Kreatif Guru edisi kedua itu ada penghargaan dari gubernur, salah satunya bidang penulis buku. Nah ini ada 10 besar buku fiksi dan 10 besar buku non fiksi. Alhamdulillah buku ini nyantol di 10 besar, lumayan dapat penghargaan sama ya biasa trofi sama rewardnya lumayan, ada rezekinya bukunya gitu. Selain buku itu diterbitkan dan dijual bebas gitu ya. Jadi beberapa buku itu bisa bawa rezeki sendiri mungkin gitu. Oke. Itu penyemangat. Kalau di kuliah dulu awalnya ikut sering lomba-lomba ya. Jadi di kuliah, saat kuliah itu dulu saya sering berlomba atau penulisan, menulis cerpen, menulis puisi gitu ya, menulis esai. Masing-masing pernah juara. Menulis puisi pernah juara 2 gitu ya. Menulis esai juga pernah juara 1 dulu di event Surabaya Kebiar tahun, tapi lama banget. Kamu lahir tahun berapa? 2002. Oh 2002. Itu eventnya mungkin sekitar tahun 2004 2005 gitu ya. Itu menjelang saya lulus kuliah. Saya lulus kuliah tahun 2005. Nah itu ada event namanya itu tadi Surabaya Kebiar atau apa gitu yang diadakan Pemkot bekerjasama dengan toko buku, toko emas dan sebagainya, banyak. Nah di situ ada lomba isi, ya itu lumayan. Dapat juara 1, dapat uang plus dapat bonus belanja buku di situ Kamas gratis sebanyak berapa? Kemarin lumayan saya bawa pulang sekitar 30 buku judul. Bisa pilih, pokoknya kan kuotanya satu saat itu mungkin 1.500.000 atau berapa gitu. Anunya itu. Rewardnya untuk dirupiah, untuk dijadikan buku itu. Jadi banyak sekali buku yang bisa saya bawa pulang dulu. Oke, itu ya. Tapi itu penyemangat semuanya supaya kita bisa terus tidak berhenti untuk nulis itu aja sebenarnya. Gitu. Apa lagi ya? Monggo. Yang gimana dia? Motivasi Sebenarnya gini,
karena saya dulu kan kuliahnya di jurusan bahasa Indonesia gitu ya. Jadi saya dari awal itu sudah bertekad dalam artian begini. Ya, mungkin kalau jadi guru bahasa Indonesia, jurusan bahasa Indonesia memang gitu. Ya memang jalurnya seperti itu. Ketika saya lulus kuliah, maka saya akan jadi guru bahasa Indonesia karena saya duduk di bangku kuliah pendidikan bahasa Indonesia. Tapi ketika jadi guru itu, gitu, apa nilai plus saya nanti gitu? Kan guru bahasa Indonesia semuanya banyak juga. Saya harus punya nilai plus gitu. Jadi makanya saya tekun untuk membaca dan menulis itu sejak kuliah. Gitu. Karena guru-guru saya dulu pun di bangku SMP, SMA, guru bahasa Indonesia yang saya tahu juga tidak melatih kepenulisan gitu di sana. Mereka juga tidak menulis walaupun mereka mengajarkan menulis ya. Itu ironi, salah satu ironi ya sebagai guru bahasa Indonesia. Makanya saya bertekad dulu itu guru bahasa Indonesia harus bisa nulis dong gitu. Dan tidak sekedar nulis, harus nulis yang dalam tanda kutip baik gitu. Semua orang bisa tulis, tapi apakah tulisan itu baik? Apakah tulisan itu enak dibaca? Apakah tulisan itu punya gizi dan gitu ya? Hal itu yang perlu dilatih. Sama dengan bersepeda, menulis itu kan keterampilan gitu. Jadi ketika kita jarang berlatih, ya kita nggak ahli di sana gitu. Sama dengan bidang lain. Jadi menulis ya untuk teman-teman, apalagi akademisi kan, kalau kuliah itu kan calon akademisi gitu ya. Kita nggak boleh hanya bisa menyampaikan dalam lisan gitu kan. Kita harus bisa menyampaikan sesuatu itu tertulis, nah gitu. Apalagi ketika sifatnya buku non fiksi, misalkan ketika menulis makalah, ketika menulis jurnal, itu kan butuh teknik tertentu juga. Kalau tidak dibiasakan, itu amburadul bahasanya itu biasanya. Nah itu, jadi menulis itu sebuah keterampilan. Karena itu sebuah keterampilan, kita harus melatihnya setiap hari gitu. Jadi sama, saya juga masih belajar terus kan gitu. Sama ketika kita seorang pemain sepak bola itu cedera gitu, lama tidak berlatih, ketika baru mulai lagi pun mereka perlu menyesuaikan lagi kan gitu. Feeling ballnya hilang. Penulis juga ketika saya misalkan saat ini terlalu asik ngajar doang misalnya. Kan saya seorang guru gitu, waktu saya habis ngajar, waktu membacanya berkurang, waktu menulisnya tidak ada misalkan gitu, karena kalah dengan waktu-waktu yang lain, prioritas lain. Itu sama ketika pemain sepak bola cedera tadi. Saya ketika mau nulis itu harus berusaha lebih keras lagi untuk memunculkan tadi kekhasan saya dalam menulis itu apa gitu, harus menajamkan lagi seperti pensil yang harus diraut lagi. Jadi gitu. Yang paling tepat adalah bagi teman-teman juga ya, menulis itu tiap hari, membaca itu tiap hari. Lamanya tidak penting gitu. Artinya kita mengalokasikan waktu untuk membaca dan menulis 30 menit setiap hari, oke gitu ya. Itu harus punya komitmen untuk itu. Kenapa? Ya agar kita selalu siap. Ide itu datang itu tanpa permisi ya gitu. Tiba-tiba ketika kita duduk di sebuah di depan jalan raya, kemudian ada seorang ibu tua yang mencari anaknya, itu kan akhirnya menjadi sebuah ide. Tapi ketika kita tidak menangkapnya dari sisi yang bagus, kita kehilangan momen itu. Mengapa itu? Hal yang perlu ditanyakan itu kemudian harus cepat ditangkap dan cepat. Ini mau dijadikan apa? Kalau penulis biasanya mikirnya gitu. Kalau melihat sesuatu itu kan gitu. Ketika dia membiarkannya, ide itu lewat. Seperti itu. Jadi, nah, kemampuan untuk menangkap itu hasil latihan juga. Tiap hari kan kita baca, kita menuliskannya. Nah, itu perlu latihan, kesempatan itu juga. Ya seperti itulah. Jadi sama ketika saya dulu juga susah menulis juga. Setiap orang juga susah. Malas baca itu penyakit umum. Penyakit umum. Karena generasinya sekarang malah gadget kan ya. Di gadget itu kan bacaannya hanya bacaan singkat gitu, misalkan pesan WA,
media sosial Facebook lebih banyak gambar gitu. Jadi orang akan lebih susah mengaktualisasi diri dalam bentuk tulisan. Mereka lebih kalau mau mengatakan sesuatu malah di video dulu baru videonya di-share. Tulisan susah untuk mengekspresikan, dia susah mengekspresikan sesuatu melalui tulisan. Nah, itu mungkin ya salah satu tantangan terberat di era sekarang gitu, untuk menjadi penulis yang karyanya benar-benar dibaca, yang memang benar-benar tulisannya enak dibaca gitu, katanya seperti itu. Kalau kamu baca kan, kalau nggak enak dibaca, susah dibaca, ditinggalkan. Buku tebal-tebal akhirnya gitu ya. Apa lagi tadi ya. Silakan. Terima kasih Pak. Ya, jadi gitu ya untuk teman-teman di kampus ya. Kalau dari saya karena kalian tentu teman-temanmu itu kan jurusan pendidikan bahasa Indonesia ya. Oh iya, jadi calon guru bahasa Indonesia, pesan saya juga yuk ditambah kompetensinya, banyak baca, banyak nulis, sehingga kita bisa mengekspresikan sesuatu dan itu bisa dibaca oleh khalayak dan mereka mendapatkan sesuatu dari sana gitu. Ya, baca. Ya. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.